إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang mulia ini kami mengawali dengan mengajak kepada diri kami dan juga mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita subhanahu wa ta'ala. Mengingat kita sekarang ma'asyiral muslimin berada di awal bulan Dzulhijjah, yang kemarin kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan-bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang Allah utamakan dibandingkan dengan bulan yang lain, yang amal saleh Allah lipat gandakan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dosa, maksiat demikian pula. Tidaklah seorang muslim melakukan amal saleh di salah satu dari 4 bulan haram ini melainkan dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah. Sebaliknya, tidaklah seorang muslim dia melakukan satu pun kemaksiatan di dalam bulan ini melainkan dia akan mendapatkan dosa yang berlipat pula. Demikian yang disampaikan oleh para ulama kita. Makanya kita mengingatkan kepada diri kami dan kepada saudara sekalian bahwa kita masih berada di bulan-bulan haram, sehingga ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang tepat bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah, meninggalkan perkara maksiat dan menjaga diri dari berbagai macam dosa.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini tanggal 1 Dzulhijjah, kita berada dari rentetan 10 hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10. Kata para ulama, sesuai dengan pendapat yang rajih dalam tafsir ini, adalah yang dimaksudkan dengan 10 malam ini adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang mana tidaklah ada satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melainkan ini merupakan hari yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun amal saleh yang lebih mulia dilakukan oleh seorang hamba kecuali di hari-hari tersebut. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna afdalu 'inda Allah 'azza wa jal min layalin 'ashr aw min al-'ashr min al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh yang dilakukan di dalamnya itu jauh lebih utama dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amal saleh dalam bentuk apapun, seorang bersedekah, seorang baca Al-Quran, seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus perkara yang Allah wajibkan kepada kita, salat 5 waktu, mencari nafkah, belajar menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya ketika seorang hamba menegakkan amal saleh di hari-hari tersebut. Bahkan para sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fisabilillah itu pun tidak bisa mengalahkan keutamaan hari itu? Walal jihadu fisabilillah. Demikian pula Nabi mengatakan, sama saja. Apakah itu jihad di jalan Allah tidak bisa mengungguli keutamaan amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Kemudian di akhir hadis, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang dia keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, dengan hartanya, fi sabilillah, berperang di jalan Allah, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia meninggal dalam peperangan tersebut, habis semua jiwa raganya ia korbankan untuk Allah, hartanya ia korbankan untuk Allah. Ini baru bisa menyamai keutamaan amal saleh yang dilakukan di hari-hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa ucapan beliau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasannya amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan amal yang paling utama dan mulia yang tidak bisa disamai dengan amalan apapun itu, kecuali tadi seorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, menghabiskan harta, jiwa dan raganya sampai dia terbunuh di medan peperangan. Sekarang kita tanya, apakah zaman kita ada peperangan? Apakah di zaman kita sekarang ada peperangan antara kaum muslimin di atas komando pemerintah kaum muslimin melawan orang-orang kafir? Tidak ada. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengambil keutamaan di hari-hari 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah, kecuali dengan kita memperbanyak amal saleh kita
khususnya perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita contoh teladan yang baik, dan kita umatnya diperintah untuk mencontohnya, meneladaninya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, dan ini merupakan syiar Islam khususnya bagi mereka yang mampu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang wajib, ibadah haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan Nabi kepada kita bagi umatnya kaum muslimin yang Allah berikan kecukupan kepadanya untuk bisa berangkat haji. Ini amal ibadah yang paling utama dan mulia, dan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang kita yakini. Bahkan Nabi mengatakan sebagai bentuk keutamaan ibadah haji yang dilakukan oleh seorang muslim, bahwasanya tidak ada balasannya setimpal dengan haji yang mabrur kecuali Allah berikan surga untuknya. Allah jamin dia mendapatkan surga baginya. Walaysa lil hajjil mabrur illa jannah. Tidak ada balasan yang setimpal dengan haji seorang hamba, haji yang mabrur, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan kepada saudara-saudari kita yang berada dan sudah menjalankan di saat hari-hari ini ibadah haji, agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka diberikan surga sebagaimana yang telah dijanjikan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Lantas bagaimana dengan kita yang belum memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan nilai haji? Bagaimana dengan kita yang belum mampu menunaikan ibadah haji ataukah umrah? Maka mari kita melihat di antara bentuk amal ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi yang pahalanya menyamai dengan ibadah haji, yaitu ketika seorang selesai dari salat subuh berjamaah, dia tidak berpindah dari tempatnya sampai dengan terbitnya matahari. Di selang waktu itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesai duduknya dan keluarnya matahari, dia salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat syuruq. Amal ini merupakan amal yang ringan bagi kita. Amal ini barangkali kita anggap remeh ma'asyiral muslimin. Namun pahala yang didapat dari amal ini adalah sebanding dengan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya ini perlu kita budayakan, perlu kita hidupkan. Jangan sampai kita selesai salat subuh berjamaah pulang tidur lagi, tidak. Tapi kita usahakan selesai salat subuh kita duduk di rumah Allah membaca Al-Quranul Karim. Terlebih kita melantunkan takbir yang nanti akan kita jelaskan sampai terbitnya matahari, yang kemudian kita tutup dengan salat 2 rakaat. Amal sederhana, namun pahala menyamai pahala ibadah haji ma'asyiral muslimin. Dan ini yang harus kita kejar agar kita tidak ketinggalan dengan mereka, orang-orang yang Allah lebihkan rezekinya bisa berangkat ibadah haji. Yang kedua, di antara amal saleh yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah berpuasa di hari Arafah secara khusus. Berpuasa di hari Arafah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terkait dengan keutamaan puasa Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah ini bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu
dan juga menghapuskan dosa-dosa setahun berikutnya. Secara umum. Adapun puasa secara khusus, para ulama menjelaskan bagi siapa yang mampu untuk beribadah kepada Allah dengan puasa, maka dia dibolehkan berpuasa dari awal Dzulhijjah hari ini tadi sampai nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah hari Arafah. Keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang belum tentu kita dapatkan di hari-hari yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak kita bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik, kita disunnahkan untuk bertakbir kepada Allah secara mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Takbir yang bersifat mutlak 1 Dzulhijjah sampai terakhir hari tasyrik. Kemudian yang kedua adalah takbir yang bersifat muqayyad, yang bersifat terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan salat 5 waktu. Selesai salat 5 waktu, dia beristighfar dan mengiringinya dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimulai? Para ulama menjelaskan hal ini dimulai dari tanggal 9 di hari Arafah sampai terakhir dari hari-hari tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dan ini merupakan amal-amal ibadah yang termasuk amal saleh yang paling utama di sisi Allah, dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara perkara disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang keempat adalah kita menyembelih kurban kita di tanggal 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali untuk mempersembahkan kurban kita kepadanya Subhanahu wa taala. Janganlah dunia ini menghalangi kita dari menunjukkan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dunia menjauhkan kita lalai dari kewajiban kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita, ketika kita ada di dunia ini yang setiap harinya kita bekerja setiap hari, maka hendaknya kita bisa menyisihkan uang kita untuk membeli hewan korban yang kita sembelih di hari raya Idul Adha. Ini adalah syiar kaum muslimin. Ini merupakan ciri khas kaum muslimin, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita. Yang pada waktu itu Nabi menjelaskan kepada para sahabat
dengan ucapannya, barang siapa yang tidak berkorban jangan dekat-dekat ke masjid kami. Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekat ke masjid kami. Artinya apa? Kata para ulama, ini merupakan teguran keras bagi kaum muslimin yang mereka identik dengan cintanya kepada dunia, akan tapi ketika mereka memiliki kewajiban mempersembahkan korbannya, mereka tidak melakukannya. 3 juta bisa mendapat kambing, 3 juta bisa kita patungan dengan teman kita korban sapi, 3 juta itu bisa kita kumpulkan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 3 juta bisa kita kumpulkan dalam waktu 11 bulan bahkan. Jangan sampai kita tidak berkorban, ma'asyiral muslimin. Ini sunnah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkorban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbah bi kabsani amlahani aqranain. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berkorban dengan 2 ekor kambing besar, punya tanduk yang bagus sekali. Fasamma wa kabbar, Nabi menyebut nama Allah, bismillah, dan beliau bertakbir, Allahu akbar. Nabi mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau juga berkorban, mempersembahkan kepada Allah sebagai bukti keimanannya kepadanya. Dan ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktikan, ma'asyiral muslimin, kita ini adalah hambanya Allah yang beriman. Buktikan kita adalah pengikut Nabi. Buktikan kita pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kita menyembelih binatang kurban kita. Jangan sampai selama hidup kita masih dikandung badan kita tidak pernah berkorban. Usahakan kita berkorban. Urusan dunia kita mudah mengeluarkan uang. Kenapa urusan agama kita sulit? Padahal ketika kita mengeluarkan uang kita hanya karena Allah, Allah akan ganti dengan berlipat-lipat dunia dan juga di akhirat. Ini yang harus kita pegang, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir, di antara amalan-amalan yang disunnahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dulu sering berbuat maksiat, ini waktunya kita kembali. Ketika bulan Ramadan kemarin kita sudah diperbaiki melalui bulan puasa, bulan ibadah, kemudian datang Syawal, terkotori jiwa kita, datang lagi bulan Dzulqa'dah, terkotori lagi jiwa kita, maka ayo kita bersihkan kembali mumpung kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dan ini lebih khusus bagi di antara kita pengorban yang mana nanti dia akan menyembelih korbannya, maka dia tidak dibolehkan untuk memotong bulu, memotong rambut ataupun kuku dia sendiri, bukan binatangnya. Saya mau berkorban tahun ini, berarti saya tidak boleh potong rambut. Biarkan rambut ini panjang sampai datang 10 Dzulhijjah baru boleh kita potong. Biarkan kuku ini panjang, tidak mengapa. Biarkan bulu ketiak, bulu kemaluan atau yang lainnya panjang, tidak mengapa. Karena kita ingin mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh mereka para haji, orang-orang sedang menunaikan ibadah haji. Tidak boleh bagi kita untuk memotong bulu kita, rambut kita, kuku kita. Kata Nabi apa? Idza arada ahadukum an yudahhi fala yamassanna sya'rahu wa basharahu. Apabila ada salah seorang di antara kalian itu hendak menyembelih kurbannya,
artinya dia hendak berkorban, maka jangan sampai dia mengambil sehelai pun dari bulunya, rambutnya maupun kukunya. Baru boleh ketika selesai dari 10 Zulhijjah. Dan ini terkhusus bagi di antara kita yang ingin berkorban di tahun ini, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ya, di kesempatan yang mulia ini, mari kita jadikan momen yang penuh dengan makna ini sebagai momen kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat, digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang membuktikan keimanannya dengan berkorban karenanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة.